Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Membantara dengan NRP 501725-1039 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang deret Bowen atau deret Bowen series atau deret reaksi Bowen. Ini adalah gambar ulang dari saya untuk deret Bowen seperti ini. Oke. Deret reaksi Bowen adalah model yang dikembangkan oleh petrolog Kanada, yaitu Norman L. Bowen, untuk menjelaskan urutan kristalisasi mineral dari magma yang mengalami pendinginan. Konsep utama dari deret reaksi Bowen ini sendiri adalah bahwa mineral tidak mengkristal secara bersamaan. Setiap mineral memiliki rentang temperatur kristalisasi yang berbeda, sehingga akan terbentuk secara berurutan dari temperatur tinggi menuju temperatur rendah. Melalui konsep ini, Bowen berhasil menjelaskan mengapa batuan beku memiliki komposisi mineral yang berbeda-beda meskipun berasal dari magma yang sama. Prinsip dasar deret reaksi Bowen: ketika magma mulai mendingin, mineral yang stabil pada temperatur tinggi akan mengkristal terlebih dahulu. Seiring penurunan temperatur, mineral tersebut dapat bereaksi dengan magma yang tersisa dan berubah menjadi mineral lain yang lebih stabil pada temperatur yang lebih rendah. Pada diagram Bowen di sini, untuk kristalisasi dibagi menjadi dua cabang, yaitu deret discontinue dan juga deret continue. Yang pertama, untuk deret yang discontinue terlebih dahulu. Disebut discontinue karena setiap mineral yang terbentuk memiliki struktur kristal yang berbeda dan dapat bereaksi membentuk mineral baru ketika temperaturnya turun. Untuk urutannya sendiri adalah, pertama itu ada olivine, lalu ada pyroxene, lalu amphibol, lalu biotit mica. Yang pertama, olivine. Olivine merupakan mineral yang pertama yang mengkristal pada temperatur tertinggi, yaitu sekitar 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Mineral ini kaya magnesium dan besi sehingga umum ditemukan pada batuan ultramafic. Lalu kedua ada pyroxene. Ketika temperaturnya turun, olivine menjadi tidak stabil. Olivine kemudian bereaksi dengan magma yang tersisa dan membentuk pyroxene. Pyroxene ini masih kaya magnesium dan besi, tetapi lebih stabil pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan olivine. Lalu yang ketiga ada amphibol. Pada temperatur yang lebih rendah lagi, pyroxene dapat bereaksi dengan magma dan berubah menjadi amphibol. Amphibol ini memiliki struktur kristal yang lebih kompleks dan mulai mengandung H2O atau air dalam strukturnya. Lalu yang terakhir ada biotit. Selanjutnya setelah amphibol berubah menjadi biotit. Biotit merupakan mineral mica berwarna gelap yang terbentuk pada temperatur yang lebih rendah. Lalu kita bergeser untuk deret yang selanjutnya, yaitu deret continue. Deret continue terdiri dari mineral plagioclase feldspar. Disebut continue karena struktur kristalnya tetap sama, tetapi komposisi kimianya yang berubah secara bertahap. Perubahan terjadi dari plagioclase kaya akan kalsium di sini, lalu menjadi plagioclase yang kaya akan natrium di sini. Natrium atau sodium. Pada temperatur tinggi terbentuk plagioclase kaya kalsium. Seiring pendinginan, ion kalsium secara bertahap digantikan oleh natrium hingga akhirnya terbentuk plagioclase kaya akan natrium. Karena perubahan berlangsung secara bertahap tanpa perubahan struktur kristal yang signifikan, proses ini disebut deret continue. Mineral temperatur rendah. Pada temperatur paling rendah, mineral yang akan terbentuk adalah kalium feldspar, muscovite, mica, dan juga quartz. Atau di sini adalah potassium feldspar, muscovite mica, dan juga quartz.
Mineral-mineral ini merupakan mineral yang kaya akan silika dan umumnya ditemukan pada batuan felsik seperti granit. Kuarsa merupakan salah satu mineral terakhir yang mengkristal karena membutuhkan magma yang sangat kaya akan silika. Hubungannya dengan komposisi batuan beku adalah Jared Bowen juga menunjukkan hubungan antara temperatur kristalisasi dengan jenis batuan beku yang terbentuk. Yang pertama yaitu batuan ultramafic di sini terbentuk pada temperatur yang paling tinggi, didominasi oleh olivin dan piroxen. Contohnya peridotit, komatit, peridotit dan komatit ya. Lalu untuk batuan mafic terbentuk pada temperatur tinggi hingga menengah, didominasi oleh piroxen dan plagioklas kaya kalsium. Contohnya adalah basalt dan juga gabbro. Pada batuan intermediate terbentuk pada temperatur menengah, didominasi oleh amphibol dan plagioklas intermediate. Contohnya adalah andesit dan juga diorit. Lalu untuk batuan felsik terbentuk pada temperatur paling rendah, didominasi oleh kuarsa, muscovite dan kalium feldspar atau potassium feldspar. Contohnya adalah granit dan juga riolit. Pentingnya Jared Bowen adalah karena Jared Bowen dapat menjelaskan yang pertama yaitu urutan pembentukan mineral dari magma, perubahan komposisi magma selama pendinginan, hubungan antara mineral penyusun dan jenis batuan beku, dan juga proses diferensiasi magma yang menghasilkan berbagai jenis batuan beku dari satu magma induk seperti itu. Mungkin untuk kesimpulannya adalah deret reaksi Bowen menjelaskan bahwa mineral mengkristal dari magma secara bertahap sesuai dengan temperatur pembentukannya. Deret ini terbagi menjadi dua cabang, yaitu deret discontinue yang terdiri dari olivin, piroxen, amphibol, dan biotit mica, serta deret continue yang terdiri dari plagioklas feldspar yang berubah dari kaya kalsium menjadi kaya natrium atau sodium. Pada temperatur rendah terbentuk kalium feldspar atau potassium feldspar, muscovite mica, dan juga kuarsa. Urutan kristalisasi ini menghasilkan berbagai jenis batuan beku, mulai dari ultramafic, mafic, intermediate, hingga felsik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.